Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hidroponik, selamat pagi. Jika ini dilihat pagi hari ya, karena ini adalah waktunya juga pagi hari. Oke, alhamdulillah kondisi saya semakin baik ya, dari kemarin kena flu berat ya, jadi tidak bisa produktif lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Oke, saya akan sedikit bercerita ya dari pengalaman saya menanam khususnya selada. Bukan dari seladanya, tapi pola pikir ya, terkait dengan pola pikir. Nah, bulan kemarin itu banyak sekali permintaan ya, sampai-sampai saya kewalahan untuk menyediakan selada. Jadi ngambilnya langsung, ada yang 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, bahkan ada yang 10 kilo gitu. Nah, dari situ muncul pemikiran pemikiran serakah saya muncul gitu. Akhirnya saya menanam selada itu cukup banyak. Jadi dari pengalaman itu saya menanam itu cukup banyak. Jadi yang sini selada, sini juga selada, sana selada, sini selada, dan di penyemaian pun juga saya penuhi dengan selada. Nah, ternyata permintaan banyak itu hanya sifatnya tidak kontinu gitu, hanya sesaat gitu, kebutuhan sesaat. Ya mungkin karena memang kebutuhan itu pada saat itu banyak itu di konsumen, sehingga saya agak kewalahan setelah itu untuk memasarkan, karena konsumen saya yang konsumen tetap saya itu mau ngambilnya kan tidak banyak ya, 1 kilo gitu ya. Ada beberapa sih, akhirnya banyak yang tidak terjual ya. Jadi nah ini ya, kalau Anda lihat ini lumayan, lebih sudah banyak yang saya ambil. Nah, ini seperti ini. Ini banyak yang saya ambil. Jadi di sini, di sana itu kemarin itu banyak yang tidak terjual, sehingga kalau dikonsumsi sendiri ya nggak habis. Akhirnya sebagian itu untuk pakan ternak. Akhirnya ya mau gimana lagi ya, daripada nggak terkonsumsi ya dikonsumsi ternak. Kebetulan juga punya ternak ayam itu. Jadi akhirnya yang tertinggal itu keluar bunga seperti ini. Tapi cukup bagus bunganya. Nah, iya kan, cukup bagus gitu. Nah, dari kejadian itu akhirnya saya berpikir kembali. Ternyata memang kita tidak boleh punya pemikiran seperti itu ya. Jadi mumpung gitu, dan kita menganalisa itu jangan hanya satu periode. Jadi kalau misalkan kita pada saat ini banyak konsumen yang membutuhkan, terus kita langsung main gas ya, tanam semua jenis yang dibutuhkan sekarang, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus menganalisa kebutuhan konsumen tetap kita itu berapa. Kemudian kalau misalkan ada konsumen yang membutuhkan banyak, itu kita lihat dulu, itu nanti kira-kira mengambil terus atau tidak, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi dalam menanam itu yang penting
kita menyiapkan produk kita untuk konsumen tetap. Jadi konsumen yang loyal, yang selalu mengambil walaupun tidak banyak, itu lebih apa ya, lebih jelas. Itu lebih jelas daripada ada yang mengambil banyak dan belum tentu mengambil lagi gitu. Dan konsumen yang loyal itu lebih bisa diprediksi ya, untuk mengambil produk kita itu misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu sudah bisa dijadikan sebagai acuan kita untuk menanam itu. Oke, nah kemudian selain itu kita juga menanam lebih, tapi jangan sampai 2 kali lipat ya. Karena apa? Kalau kita bisnis sayur seperti ini, sayur ini tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau misalkan sudah waktunya panen gitu ya, mungkin sampai 5-6 hari itu ya nanti harus dipanen semua. Karena apa? Kalau sudah melewati waktu panen, usia panen, ya nanti sudah berbeda lagi. Mungkin apa ya, sudah tidak menarik lagi mungkin, sehingga kalau kita tetap jual itu akan malah merusak image konsumen pada produk-produk kita gitu. Jadi yang perlu diperhatikan ya sebenarnya pola tanam. Jadi kembali lagi pola tanam dengan menyesuaikan pelanggan kita, jadi kebutuhan pelanggan kita gitu. Kadang saya berpikir kalau ada kata-kata bahwa rezeki itu sudah ditentukan ya, sudah ditetapkan ya. Kalau misalkan rezekinya itu 1 gelas, kalau kita puo-puo istilahnya ya, serakah, ingin mendapatkan banyak, kalau kita masukkan pada gelas kita ya tumpah, dan malah kita tidak akan mendapatkan itu semua, malah mengalami kerugian gitu. Jadi ya kita sesuaikan lah ya, kita sesuaikan kemampuan dan juga kondisi kita. Jadi kemampuan pasar kita, jadi pasar kita itu seberapa ya, itu kita openi gitu. Oke, jadi berbeda lagi kalau mungkin masih expand ya, kalau masih proses expand, jadi mencari pasar, yaitu beda lagi. Biasanya biaya promosi itu cukup besar, sehingga dengan biaya promosi itu nanti diharapkan kita mendapatkan posisi pasar yang bagus. Jadi misalkan tetap memproduksi banyak, tapi ini nanti kita gunakan sebagai biaya promosi, itu juga tidak masalah gitu. Tapi kalau sudah kita posisi sudah produksi kontinu, yaitu kita pertimbangkan terkait dengan kebutuhan konsumen dan juga pola tanam kita. Oke, sahabat hidroponik, jadi ini mungkin pengalaman saya ini bisa dijadikan sebagai pelajaran ya, bahwa pola produksi itu ditentukan oleh kebutuhan konsumen, jadi daya serap pasar. Oke, baik, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Bantu untuk support channel ya ini ya, jadi subscribe yang belum,
dan mungkin ada teman yang membutuhkan informasi seperti ini, silahkan di share untuk channel ini sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.